Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Mereka habis nongki-nongki, habis rekreasi atau apapun, setelah itu mereka kembali lagi depresinya. Iya, artinya healing lagi kan? Iya, sampai kapan? Nanti akan menulari kaum milenial yang lain dengan bahasa-bahasa yang seenaknya. Kalau menurut ini saya konsensus dalam politik, konsensus daripada konsensus anak muda. BCD Cosmetics. Kenapa harus BCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with BCD Cosmetics. Jual mania. Guys, kerja melulu. Healing yuk, healing. Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jatim News. Di kalangan anak muda zaman sekarang, Ini saya. di milenial zaman sekarang, healing dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk menciptakan kembali, merekreasi kembali apa yang ingin, aktivitas apa yang ingin kita lakukan. Apakah healing itu seperti itu? Healing kita nggak tahu apa sebenarnya itu. Nah, di edisi Duel Mic kali ini, Singkong dan Kopi akan berhadapan dengan obrolan cantik, akan membahas mengenai fenomena healing. Oke, Sobat Jatim News, kita saksikan berikut ini. Langsung nih, Dokter Edi. Bang Kaji Norman. Ketemu lagi, Duel Mic. Duel Mic sip. Ini ada batasnya nih. Oh, tetap. Oh, batas. Tetap ada batas. Karena Duel Mic ini mendudukkan masalah dan duduk menghadapi masalah. Siap. Dibuka. Endang Oke. 2. Gimana? Kita mulai dengan yang tadi disampaikan oleh sutradara kita Iya. tentang fenomena yang baru. Ya, Dibaca, Dedi. ya ini. Anak muda sekarang mudah ucapkan healing. Menurut Renal Kasali, siapa sebenarnya yang membutuhkan healing itu? Nah, ini keren. Kita sepakat beda dulu. Boleh? Artinya bahwa arti healing kita berbeda, penafsiran healing kita berbeda, dan bagaimana terhadap healing Ya. kita berbeda. Ya, betul. Ya. Yang saya herankan sekarang ini ya, Bang Kaji Norman. Siap. Anak-anak muda nih, dikit-dikit healing. Sebenarnya saya curiga, sebenarnya mereka itu tahu nggak sih sebenarnya arti healing yang sebenarnya itu? Loh, Nah, jawabannya kan dikit-dikit healing, dikit-dikit. Iya. Apa healing itu sedikit? Kan tidak. Ya. Akan tetapi apapun yang saat ini kita harus mengapresiasi daripada kaum milenial kita. Yang salah kita kok. Yang salah yang kita. Kita juga berhak menggunakan istilah-istilah apapun persoalannya. Nah, inilah perbedaan garis kita. Mereka mengekspresikan loh. Tujuannya berarti supaya viral aja. Ya, tidak. Kan di medsos kan? Enggak. Medsos itu boleh. Iya. Karena memang di zamannya ini. Zaman kita tidak ada. Tetapi persoalan healing ini adalah, ini ada sekedar ucapan. Memang, apa yang dikatakan Effendi Karsali, bahwa ini persoalan self daripada diagnosis. Mereka menerima informasi itu, mereka letter luck seperti itu. Tapi biarkan bebas dong. Boleh. Bebas, silakan bebas lah kalau menurut saya. Tapi nggak pakai geblak-geblak lagi. Kalau menurut saya mereka itu yang sudah kelihatan supaya viral aja. Iya. Masa sedikit
rekreasi gitu aja, oh healing, rekreasi. Atau pas megang apa gitu healing. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Lanjut, lalu? Ya, jadi inti arti sebenarnya itu ya, Bang Haji ini sebenarnya tahu juga harusnya nih Ya, seorang yang besar di partai politik itu harus tahu ya, healing itu arti sungguhnya adalah penyembuhan diri. Oke. Ya, apakah penyembuhan diri itu dengan rekreasi? Belum tentu. Sebentar bahagia rekreasi. Tanya dulu nih, apakah persoalan healing itu adalah recovery? Bukan recovery, Lalu? ya, memperbaiki diri, penyembuhan diri. Kalau recovery itu berarti nanti suatu ketika akan kembali lagi. Ya. Ya. Lalu yang dipersoalkan apa? Kan begitu. Yang Ini persoalannya, hanya ya. kalimat anak muda, kalimat milenial. Ya. Sekarang coba lihat bagaimana bahasa prokem, bahasa wali, dan lain sebagainya. Ini sah-sah saja. Kita kenapa selalu berbeda sih? Maksud saya sadar apa sadar nanti akan Artinya menulari. begini, kalau kita tidak berbeda, kita tidak akan di duel mic. Betul. Nanti akan menulari kaum milenial yang lain dengan bahasa-bahasa yang seenaknya Loh, kalau menurut ini saya. konsensus dalam politik, konsensus daripada Konsensus anak boleh, muda. Gitu, tapi oke. yang penting dapat satu arti atau definisi yang betul. Nanti akhirnya tujuannya itu salah, Bang Haji itu. Oke. Saya tidak dalam tataran menjelaskan healing. Ya. Artinya di tataran saya adalah bagaimana mereka ini bebas berekspresi. Dan mereka menyatakan bahwa healing itu adalah sebuah kalimat saja. Walaupun persoalan itu dari paparan daripada sebuah media sosial. Tapi nggak ada masalah, Dedi. Nggak masalah. Iya, Nggak memang nggak ada masalah kalau menurut Iya. media sosial. Iya. Satu, saya sebenarnya sudah tahu tujuannya itu supaya viral. Iya. Tapi ucapan healing Oh, nanti itu, dulu. Nanti iya. dulu persoalan viral itu kita belum sepakat. Jadi supaya nggak yang lainnya ketularan, jadi dikit-dikit healing. Tapi habis healing, misalnya nih healing, rekreasi, ngaburkan uang, habis itu pulang dia stres lagi pasti anak remaja ini karena predisposisi stres anak remaja ini besar sekali. Mungkin Pak Haji tahu, remaja itu ya di data itu riset. Oh, nanti Ya. kita bahas nanti data. Kita Iya. bahas persoalan healing. Healing dulu. Nah, yang dikatakan Daniel Kasari sebenarnya siapa yang membutuhkan? Kan tidak anak muda saja, yang tua pun juga. Intinya berarti boleh mengucapkan sedikit-sedikit healing gitu. Nggak masalah Remaja itu, kayak nggak gitu. masalah. Ini masalah ucapan loh ya. Ya, Oke. sisi saya loh ya, sisi Ya. saya. Karena tadi kita pisah. Oke. Terus. Kalau cuma sekedar ucapan, is okay. Tapi jangan sampai ucapan Loh, itu jangan tujuan. menyerah, jangan menyerah. Enggak, saya nggak nyerah. Tapi tujuan ucapan itu apa sebenarnya kalau di medsos healing itu? Nah, sekarang Dinda Edi juga harus mempertahankan bahwa healing is the meaning Ya. ini. Healing itu prosesnya begini, healing itu finishnya begini. Tetapi bagi saya mendukung milenial. Artinya apa? Bahwa mereka bebas berekspresi. Toh hanya persoalan ekspresi, bukan korupsi. Ya, seperti saya ekspresi itu ya. Ya, pemirsa jadi seperti saya. Jangan mudah terkecoh. Healing. Kalau Anda tidak sampai mengerti arti sesungguhnya healing, jangan ikut-ikutan bilang supaya di medsos healing atau bisa viral. Dengan apapun sedikit healing, sedikit-sedikit healing, healing kok sedikit-sedikit, kayak kan begitu. Iya. Saya hanya ingin mereview kembali. Tetap kita dalam batasan pro kontra, itu wajar. Karena ini dual mic. Ya. Artinya juga, lah ya yang tua juga banyak ngomong kok. Bahasa check-in, bahasa reservasi. Apa bedanya? Ketika milenial kita mengatakan bahwa healing, mereka rekreasi. Mereka kata, yuk healing yuk. Apa sih persoalannya? Mereka untuk mendekati halam healing kan begitu. Biarkan saja karena itu adalah ekspresi mereka di zaman now. Nah, bener. Tapi coba kalau ada orang kita tanya ya, misalnya Iya. beberapa orang itu bilang healing. Kamu tahu nggak sih artinya healing? Coba kalau kita comot, ketika kita survei, Iya. pasti 50% dia nggak ngerti arti. Pokoknya ikut-ikutan lah seperti itu. Saya kan healing, saya healing. Sebenarnya apa healing itu kan gitu? Iya. Mereka nggak tahu. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa milenial kita dikatakan latah. Saya nggak setuju. Tapi Nah, nggak setuju di mana? loh, ya karena ini
bebas berekspresi. Kembali lagi pada formalitas, Iya. sesuatu mesti kembali lagi ke bebas ekspresi. Iya. Tapi bebas Loh, ekspresi yang jangan dibahas bebas ekspresi karena bebas ekspresi itu milik saya. Iya. Tapi bebas ekspresi itu harus bertanggung jawab dan ada manfaatnya buat yang lain, bukan asal bebas ekspresi. Sebentar, kita kembali kepada pokok persoalan Ya. kita. Kita dudukkan masalah, kan gitu. Ya. Kita Lalu? duduk membahas masalah. Membawa masalah. Ada persoalan kalimat healing. Ini kalimat ini. Ya, ya. Kata healing. Healing. Bukan Kemudian kalimat. Renal Kasali, siapa sebenarnya yang butuhkan? Loh, yang butuhkan siapa? Ya anak muda kan? Tidak masalah. Kemudian mereka menyebut tentang healing. Katakanlah anak-anak yang di sekolah, pelajar-pelajar kita mengatakan, yuk healing. Artinya mereka wisata. Hanya persoalan mengganti kalimat wisata dengan Coba. healing aja. Kan ini healing, siapa yang membutuhkan? Semua orang, kalangan Iya. remaja, dewasa, usia sepuh, usia tua. Nanti yang usia sepuh tua, healing itu apa? Mereka bilang, ayo healing, rekreasi ternyata. Iya. Berarti orang tua itu nanti, oh saya harus rekreasi. Ini berarti Itulah healing. persoalannya. Yang tua ketika menghadapi milenial harus manut. Itu kan kasihan yang tua di Iya. sini kita kontranya itu. Iya, saya cuma khawatir begini, ngomong healing keliru hearing. Itu ranah saya di Iya. politik. Iya. Lanjut, Teddy. Iya. Jadi seperti itu. Yang saya maksud itu kenapa saya nggak setuju atau yang membutuhkan. Nah, anak muda sekarang mudah ucapkan hiriah. Ini ya, yang membutuhkan sebenarnya semua kalangan. Semua. Semua kalangan. Setuju nggak? Semua kalangan. Ya, saya setuju. Di sini setuju berarti ya? Iya, untuk Kalau- semua kalangan setuju. Iya. Tetapi saya yang tidak setuju adalah dipisahkan bahwa healing itu tidak boleh harus diartikan bla 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 bla. Saya tidak setuju. Karena saya tetap mengatakan bahwa apapun mereka bebas Ekspresi. Nah, ini wajib Pak Bang Haji bebas ekspresi terus. Maksud saya itu satu definisi supaya usia remaja, Pertanyaannya dewasa, sekarang, tua pertanyaannya sama aja. Ya. Anak muda kita makan, yuk healing yuk. Ternyata mereka mancing. Positif kan? Positif, tapi kalau ada orang tua dengar healing, oh saya mau mancing atau mau healing, sedangkan peralatan dia belum punya barang kan? Yang saya nggak suka itu, yang nggak setuju kesesuaian antara ucapan dengan modalitas atau materi yang harus disiapkan itu nggak sama, belum tentu yang tua itu punya. Ya, tetapi dari bahwa persoalan self diagnosis itu adalah memang cepat. Ya. Mau nggak mau cepat. Dan mau nggak mau kita harus menyadari seperti itu. Tapi sekali lagi saya masih tetap bertahan dan garis itu masih tegas bahwa biarkanlah mereka berekspresi, biarkanlah mereka menikmati zamannya, biarkan mereka juga mengatakan arti sebuah makna. Kenapa susah? Maksudnya berarti ini makna baru menurut mereka. Kalau menurut saya ya, Iya. makna yang baru yang menurut saya ya seenaknya sendiri. Iya. Harusnya yang kira-kira bisa diterima sama semua kalangan. Semua kalangan bisa menyiapkan untuk healing itu seperti apa. Ya, saya katakan tadi diagnosis daripada efek daripada persoalan medsos dan lain sebagainya. Ini adalah paparan, penyebaran daripada pengaruh medsos. Akan tetapi ini positif dong. Positif dong. Nggak masalah. Mereka juga ingin mengekspresikan bahwa healing, kan begitu. Healing. Yuk seperti tadi kawan-kawan mengatakan, healing di kamar mandi juga healing, teriak-teriak itu. Pulang keluar kamar mandi masih masalah lagi. Maksud saya itu gunakan bahasa Indonesia yang benar dan definisinya yang benar supaya manfaat untuk semua kalangan. Ini repot, kan begitu. Biarkan anak muda berekspresi. Gitu saja loh, kok repot, kok masalah cuman masalah kalimat, kan begitu. Jadi di sini hanya satu kesepakatan kita, siapapun boleh healing. Siapapun ya, Siapapun dari boleh kalangan healing. siapa aja. Tetapi memaknai healing itu antara Dr. Edi dengan Tetap singkong dan beda. kopi beda. Lanjut yang kedua bagaimana? Lanjut yang kedua. Ya, dia yang bacakan. Stres tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Kebanyakan remaja sekarang sudah mengalami stres. Ya. Survei terbaru dari American Psychology Association menunjukkan remaja sekarang lebih mudah mengalami stres akibat pola hidup seperti orang dewasa. Survei tersebut juga mengatakan bahwa stres remaja lebih mungkin meningkat dibanding orang dewasa dan itu mempengaruhi kesehatan mental mereka.
Hal ini mengkhawatirkan remaja mengalami stres sangat mirip dengan orang dewasa. Hal ini bahkan lebih memperhatikan mereka tampaknya meremehkan dampak potensial yang stres terhadap kesehatan fisik dan mental, kata Kepala Eksekutif dan Wakil Presiden dari APA, yaitu American Psychology Association, yaitu Kepala Eksekutifnya dan Wakil Presiden adalah Norman B. Anderson. Bukan Norman Siko dan Kopi. Norman Anderson. Sebentar ya, tunggu, sabar dulu. Sampai di sini pun kita tetap beda. Kalau dikatakan ini ada remaja stres, saya kurang setuju. Kalau orang tua stres, pasti kan begitu. Ketika remaja mengalami stres, disitulah keterlibatan kita orang tua, bagaimana memanage anak-anak kita. Akan tetapi kaitannya antara stres tadi dengan healing tadi masuk loh. Ya jelas, orang stres butuh di healing. Oke, saya akan tarik Dr. Edi. Saya tarik Dr. Edi. Stres, kemudian dia mengatakan healing. Apa susahnya sih? Kembali pasal tadi. Sekarang kita kembali ke sini ya, Bang Haji. Ini kenapa remaja ini dia itu stres? Coba lihat sekarang, banyak remaja sekarang mulai sikap, perilaku, termasuk gestur, termasuk pakaian. Beliau mendewasakan diri. Bukan hanya di sekitar kita, justru public figure pun sudah kelihatan. Anaknya masih kecil muda, tapi dikasih baju seperti orang dewasa. Dipaksa. Nah itu nanti akhirnya apa? Bertentangan. Akhirnya membuat stres nanti. Makanya kebanyakan anak-anak ini stres seperti. Nah nanti sebenarnya ada data ya. Data. Oke. Data itu, lanjut. Bahwa data itu sudah menunjukkan anak remaja itu paling banyak di riset kesehatan dasar sudah jelas. Justru anak remaja itu selain paling banyak, beliau 4,1% itu dia menunjukkan mau bunuh diri kebanyakan. Iya. Sedangkan yang sudah dewasa di tingkat kuliah, beliau bisa 6,1% ya. Itu yang 6,1 itu yang apa? 6,8. Ya. Itu jelas sekali. Di sini makanya mendewasakan diri untuk jadi dewasa itu bisa menjadi stres. Saudara-saudara sekalian di Duel Mic ini, tetap Duel Mic ini wadah untuk tidak sepakat, wadah untuk tidak sama-sama. Yang jelas tadi bahwa persoalan darurat kesehatan mental, kemudian masalah psikologi daripada milenial kita, sehingga mereka bebas berekspresi dan bisa bebas mengatakan tentang bagaimana perilaku ataupun mereka menamakan kegiatan mereka. Nah, sekarang kembali dari 3 persoalan tadi, persoalan yang kita bahas mulai di awal, di tengah tadi dan terakhir di sini, ini kan titik persoalannya kan Edi kan mengatakan ini loh anak remaja stres, ini loh persoalan ini. Ya, mereka butuh berekspresi. Dan sekarang persoalannya mereka ketika mereka mengatakan ekspresi itu, kemudian mereka mengatakan healing, sederhana. Dan saya yakin di sini perbedaan kita dengan mengatakan healing ekspresi yang sederhana itu, maka mereka akan ketemu chemistry-nya. Setuju nggak? Saya nggak setuju. Jadi gini, banyak kejadian di lapangan dan ini real. Saudara, kejadian lagi. Ya, kejadian yang saya tangani di lapangan. Banyak anak-anak usia remaja, termasuk dewasa yang sudah kuliah. Itu terjadi apa? Stres, depresi. Dia tidak tahu sama-sama mau bunuh diri. Kenapa? Mereka sudah rekreasi, mereka sudah nongki-nongki sama teman-teman. Nah, saudara-saudara, tidak terasa Dr. Edi sudah membuat istilah baru, nongki. Apakah ada di medsos nongki? Ini baru ini Jatim. Nongki. Nongki ini jadi Jatim News cuma adanya. Gitu ya. Jadi setelah itu, gitu. Setelah itu mereka enak. Rileks, santai, kembali lagi. Gak lama kembali karena ada faktor predisposisi, mereka stres lagi sampai depresi. Apa? Gangguan tentang pendidikannya, kasihan. Bolak-balik mau bunuh diri, bolak-balik mau bunuh diri. Dan ini penyembuhannya nggak semudah yang dibayangkan untuk rekreasi, healing rekreasi. Artinya tidak semudah ngomong healing. Healing, betul. Makanya di sini saya nggak setuju. Loh, saya setuju. Apapun persoalannya, dengan healing, sederhananya begini. Apakah milenial kita mampu untuk rekreasi? Tentu tidak.
mereka juga keterbatasan atas kemampuan mereka, kemampuan orang tua. Tapi ekspresi di kalimat itu sudah merupakan refreshing loh. Nongki tadi. Terlanjut gimana nih? Refreshing itu saya nggak setuju bener, Bang. Nggak setuju. Iya. Buktinya, kenyataannya terjadi di lapangan sampai saat ini, dan itu banyak saya tangani kasus seperti itu. Mereka habis nongki, habis rekreasi atau apapun, setelah itu mereka kembali lagi Stres lagi. depresinya. Iya, Artinya healing lagi kan? iya, sampai kapan? Nah, di sini yang namanya berarti kalau mereka nyebutkan healing, saya nggak setuju. Karena apa tadi? Ternyata kembali lagi. Tidak membuat dia lebih baik. Mungkin saya yakin dengan istilah healing itu akan mempermudah mereka untuk komunikasi dengan komunitasnya. Jangan dicegah dong. Kalau cuma Ada komunitas nongki nanti. Kalau cuma untuk komunitas itu, oke lah, nggak masalah. Maksud saya itu jangan sampai yang usia dewasa. Kita kembali ya, setuju Artinya tadi. Tidak mungkin setuju, garis tetap. Nah, artinya Dr. Edi kan mengatakan bahwa persoalan healing kemudian dibawa oleh Dr. Edi dengan data ini tadi kan sebenarnya ini sepakat ini mengatakan jangan diteruskan dengan kalimat healing karena healing itu begini. Betul. Saya tidak mengatakan, biarkan mereka mengatakan healing kayak apa, kayak ekspresi daripada anak muda sekarang, ekspresi daripada milenial 2022, dan kita akan tidak tahu ekspresi daripada milenial 2030, kita nggak tahu. Karena Cak Haji nggak tahu di lapangan nih ya. Mereka nongki-nongki, mereka rekreasi. Seperti dibilang tadi katanya ya karena kemampuan orang tua. Okay. Ternyata mereka kadang-kadang memaksakan diri. Habis bilang, oh gini healing. Sebentar, Ya. saya tidak persoalan memaksakan diri, tidak. Batasan persoalan kita setuju dan tidak. Yes or no, dan kita tidak pernah sepakat dalam garis ini adalah Dr. Edi mengatakan gunakan istilah yang benar. Ya, baik betul. dan benar. Kalau saya hanya ingin mengatakan gunakan istilah yang bebas. Sehingga kau bisa berekspresi. Tapi bebas berekspresi membuat dia justru malah sakit. Artinya isap rokokmu dan nikmati kopimu. Sudah? Kali ini singkong dan kopi dengan obrolan cantik nggak imbang nih. Nggak imbang. Tetap Dr. Edi harus mempertahankan. Bagaimana? Saya kenyataan di lapangan itu mereka habis rekreasi, nggak tahunya mereka pinjam uang. Seperti kejadian banyak. Itu healing namanya juga. Ya itu. Tapi dia setelah waktu kembalikan uang, dia stres juga. Healing lagi gitu ya. Nah, itu. Artinya more, healing lagi. Ya more akhirnya menambah hutang akan semakin stres. Otomatis bahayanya ke orang tua juga, imbasnya kan begitu. Wah, anak saya jadi begini gara-gara healing ini. Saya nggak suka. Saudaraku sekalian, bedanya dokter dengan politisi ketika menghadapi persoalan hanya persoalan provokasi. Oke, di kesimpulan kita nih, di akhir pertemuan kita, dual mic. Oke. Sebentar. Biasanya di akhir itu persoalannya sudah duduk. Oke, lanjut. Gimana? Ya. Ini seperti tadi saya kurang nih, masih belum puas tentang ini karena data sebenarnya bagi remaja, Pak Haji. Ya, benar-benar remaja itu sekarang itu juga membahayakan. Kenapa? Dengan omongannya sendiri sebenarnya. Dia membuat apa bicaraan dia membuat dia kembali lagi. Namanya the word of projection. Apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan itu kembali karena anak remaja ini bisa jadi stres gara-gara kebebasan ekspresi katanya Bang Haji. Tapi ternyata healing tadi. Oke. Obrolan kita tetap harus kita tutup dengan manis. Karena bagaimanapun juga manis itu adalah sama rasa kita untuk sesuatu yang kita rasakan betul-betul kebersamaan. Coba kita lihat di closing kita atau closing statement kita, monggo. Ini bahasa Jawa nih. Dari almarhum Gesang. Tapi makna ini yang artinya yang tersirat dan tersurat dengan luar healing. biasa. Ada hubungannya dengan healing. Karena ini terakhir, saya manut. Jadi pemirsa, ini almarhum Gesang sebenarnya sudah menulis di lagunya ya. Kembali lagi dan sekarang terjadi pada anak milenial remaja sekarang. Coba kita baca, ditambah nomor ini. Jadi sudah diobati ke sana kemari.
tiwas-tiwas ndedawa larane tambah panjang sakitnya, stresnya tambah anak-anak ini sudah kemana-kemana. Nah, nanging tombol sejati obat sejatinya yang aslinya itu ora liya mung awake dhewe. Jadi semua itu kembali ke diri kita. Jadi Sang Pencipta kita itu sangat luar biasa. Semua ada di dalam diri kita. Sejati ini kembali lagi ning awake dhewe. Self healing. Ini yang betul. Ya. Bukan kebebasan berekspresi. Di akhir saya nggak berani bantah lagi. Saudara-saudaraku sekalian, paling tidak ini walaupun tulisan Jawa, almarhum Gesang sebenarnya sudah menulis. Kata-kata yang luar biasa adalah kemanapun kita akan mengobati diri kita, kemudian dipanjangkan sakit kita, terus kemudian sebenarnya the best, obat yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, dari kita sendiri, oleh kita sendiri, karena kita sendiri. Saya pikir itu semangat. Mudah-mudahan milenial kita menemukan jati diri terhadap dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat. Salam. Salam dual mic selalu terakhir landingnya bukan cross landing tapi good landing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.